Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Kisah Horor di Karang Menjangan. Cerita ini ditulis oleh Sani Andras. Bulan ini aku mendapat cuti yang lumayan panjang, 2 minggu. Aku mengajukan cuti ini karena disuruh atasan untuk mengambil jatah cuti. Dan kebetulan ibu sedang sakit usus buntu, sehingga aku sekaligus bisa menemani ibu. Maklum saudara-saudaraku yang lain kerjanya di luar Pulau Jawa. Sore itu aku, istriku dan ibu berangkat ke rumah sakit daerah yang cukup terkenal di Provinsi Jawa Timur. Seringkali orang Surabaya menyebutnya Rumah Sakit Karang Menjangan. Walaupun bukan itu nama resminya, sebutan itu cukup beralasan karena sebagian sisi rumah sakit itu berada di Jalan Karang Menjangan. Ibuku akan mulai menjalani operasi besok sore. Jadi mulai hari ini beliau berpuasa. Pasca operasi rencananya akan menjalani rawat inap sekitar 4-5 hari. Dan aku yang akan menemani ibu selama beliau menginap di rumah sakit. Maklum, istriku sedang hamil muda. Selepas maghrib pada keesokan harinya, ibu dipindahkan ke ruang rawat inap VIP. Memang enak juga, karena biaya rumah sakit ditanggung oleh kantorku. Aku ikut mengawal 2 suster menuju pavilion tempat ibu rawat inap. Beberapa kali aku melewati taman-taman dengan banyak pohon dan lampu taman yang kelihatan kuno. Di sebuah tikungan, sebelum area pavilion VIP, aku melewati lorong yang juga dihiasi sebuah taman. Berbeda dari yang lain, di taman ini terdapat sebuah pohon beringin besar yang sangat lebat. Sedikit bergidik aku waktu memandanginya. Entah kenapa, seakan ada hawa tidak enak yang menyeruak menembus badanku. Sesampainya di kamar VIP dan ibu sudah dipindahkan ke ranjang pasien, aku bersantai sejenak di kasur yang disediakan untuk keluarga yang menemani pasien. Malam ini adalah malam pertama aku menemani ibuku menginap di rumah sakit. Aku perhatikan ibu sudah terlelap dan aku mengisi waktu dengan chatting bersama istriku. Ada juga tanteku, yaitu adiknya ibu yang termuda, yang tinggal serumah dengan kami, ikutan nge-grab chat, mulai bahas kondisi ibu sampai beberapa kali mengingatkan aku akan cerita orang-orang tentang penampakan yang katanya sering terjadi di rumah sakit ini, terutama di area pavilion timur. Aku sebenarnya sudah berkali-kali mendengar cerita-cerita itu sejak zaman sekolah. Jadi lumayan imanku belum tergoyahkan malam ini. Jam menunjukkan pukul 00:30 malam. Sewaktu aku terbangun karena kebelet pipis. Walaupun ini kamar VIP tapi tidak disediakan toilet di dalam kamar. Maklum saja gedung tua. Aku bergegas menuju toilet di ujung pavilion, dekat tikungan ke bangsal kejiwaan dan kamar otopsi.
Di dalam toilet mendadak aku merinding entah kenapa. Aku perhatikan sekitar juga tidak ada apa-apa. Toilet ini sepi karena sudah larut malam. Walau penerangan sudah mumpuni entah kenapa, aku tergerak untuk celingak-celinguk ke satu persatu bilik WC karena rasa curiga. Leganya hati ini karena tidak menemui makhluk apapun. Tiba-tiba samar terdengar suara sapu lidi sedang digunakan untuk menyapu daun kering. Makin lama, makin terdengar mendekat ke toilet. Dengan hati-hati aku mencoba keluar dan mengecek keberadaan suara tadi. Siapa yang sebenarnya menyapu di tengah malam begini? Pikirku. Setelah aku perhatikan, ternyata tidak ada satu orang pun di luar toilet ataupun di lorong rumah sakit. Datang lagi rasa merinding itu. Aku bergegas menuju kamar karena ketakutan. Belum pernah aku mengalami yang seperti ini. Siang keesokan harinya kejadian semalam aku ceritakan pada istri, sepupu dan tanteku yang datang membesuk ibu. Heran, mereka malah pada tertawa mendengar ceritaku. Sebelum pulang salah satu sepupuku si Ardi aku ajak menemaniku menginap dan dia bersedia. Si Ardi ini wirausaha jadi dia tidak ada masalah tentang waktu dan dia sepertinya merasa enjoy. Aku ajak menginap di sini. Semoga ada pengalaman seru malam nanti ya, guraunya. Pukul 23:15 malamnya masih ada beberapa perawat yang berlalu lalang. Berikutnya ada seorang perawat yang ditemani 3 orang keluarga pasien sedang mendorong kereta dorong dengan mayat di atasnya. Sepertinya akan dibawa ke kamar mayat di belakang pavilion. Merinding dan bergidik melihat mayat yang didorong tadi. Aku dan sepupuku Ardi lanjut mengobrol di luar kamar ibuku. Kami duduk di kursi depan kamar sambil sesekali bercerita aneh-aneh tentang hal gaib. Tidak terasa jam sudah menunjukkan pukul 1.30 dini hari. Aku mengajak Ardi untuk membeli snack dan minuman di swalayan seberang gedung pavilion. Sekembalinya dari swalayan ketika melewati lorong menuju pavilion, aku mencium aroma wangi bunga melati. Tiba-tiba Ardi sepupuku memempetku sambil berbisik. Das, buruan ke kamar Budi yuk. Hawanya nggak enak banget ini. Aku mengangguk dan berjalan secepatnya kembali ke kamar ibu. Pas di tikungan kami melewati taman dengan pohon beringin besar. Dari jauh aku melihat seorang suster mendorong kereta. Kereta itu salah satu roda depannya pincang sehingga terdengar bunyi yang tentunya berasal dari kereta dorong itu. Semakin dekat ternyata kereta itu membawa mayat. Suster itu semakin mendekati kami dengan mendorong kereta jenazah itu. Wajahnya putih bersih, cantik, namun roman mukanya dingin. Dan sejenak bau harum melati mendadak berubah menjadi bau anyir darah disertai bau daging busuk yang ternyata berasal dari mayat yang dibawa oleh suster misterius itu. Aku dan Ardi langsung berlari menuju kamar ibu yang sudah dekat. Di malam terakhir ibu menginap di pavilion rumah sakit, ternyata menjadi malam puncak ketegangan yang aku alami. Sekitar jam 23.20 malam, aku duduk santai di depan kamar ibu. Sambil memainkan HP sebagai hiburan, tiba-tiba hidungku mencium rokok kelobot. Entah dari mana bau rokok ini berasal. Yang pasti baunya sangat tajam menyeruak memenuhi udara malam ini. Ingin rasanya aku masuk ke kamar untuk bersembunyi dengan menemani ibuku.
Tapi kaki ini seperti bergerak sendiri menuju ke arah taman dengan pohon beringin besar. Sesampainya di taman itu perlahan bau rokok tadi menghilang. Belum habis legaku tiba-tiba terdengar suara orang batuk yang lumayan menggelegar. Spontan kepalaku mengarah dan mataku memandang ke pohon beringin besar di taman itu. Dan perlahan aku seperti terhipnotis memandangi pohon besar itu. Perlahan berubah menyerupai raksasa hitam bermata merah sedang merokok dengan posisi jongkok pas di hadapanku. Badanku rasanya kaku, tak bisa bergerak sedikit pun. Aku membaca doa dalam hati berharap bisa lepas dari tatapan raksasa itu. Sekejap aku tiba-tiba terjatuh ke lantai dan segera aku berlari tanpa pikir panjang dan menuju ke sebuah ruangan yang terlihat terang. Sesampainya di ruangan itu aku mendapati sebuah pintu lift berwarna hijau melumut dengan noda-noda coklat kehitaman. Tanganku seperti bergerak dengan sendirinya dan menyentuh tombol lift itu. Tak lama pintunya terbuka dan di lantai lift terdapat tubuh suster yang bersimbah darah. Tubuhnya remuk gepeng seperti habis terlindas benda berat. Pandangan mataku mulai samar-samar dan tubuhku lemas dan aku tak sadarkan diri. Pagi harinya aku mendapati diriku terbangun di kamar tempat ibu rawat inap. Ada istriku dan tanteku yang menungguiku dengan muka cemas. Mereka lalu bercerita bahwa aku ditemukan tergeletak di sebelah kamar mayat oleh satpam rumah sakit. Terus aku digotong ke dalam kamar. Memang mengerikan banget yang aku alami semalam tadi. Kapok rasanya aku menginap di rumah sakit. Siangnya aku mengantar ibu pulang ke rumah. Tanteku yang menyetir mobil karena aku masih kelihatan lemas. Menjelang pintu keluar parkir mobil, tidak sengaja aku menengok ke arah kiri. Di sana pas di sebelah UGD, aku melihat suster yang malam-malam itu membawa mayat sedang tersenyum menatapku. Itulah kisah horor yang saya alami di Rumah Sakit Karangmenjangan. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.